Kita, orang Indonesia, sudah sering mengetahui bahwa negeri kita ini kaya akan banyak hal seperti budaya, keindahan alam, dan sejarah. Tapi, tahukah kalian bahwa di ujung timur Nusantara pernah berdiri sebuah kerajaan maritim yang sangat berpengaruh, yang namanya menggema hingga ke luar negeri? Ya, inilah kisah tentang Kerajaan Goa, salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa bukan hanya menjadi pusat kekuatan politik, tapi juga menjadi pusat dagangan dan penyebaran Islam di kawasan timur Nusantara. Dengan pelabuhan yang ramai, armada yang sangat kuat, dan pemimpin yang visioner, Goa menjelma menjadi simbol kejayaan maritim Nusantara. Dan siapa yang akan melupakan sosok ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin, yang menolak hak monopoli perdagangan VOC dan gagah pemberaniannya untuk melawan penjajahan VOC demi mempertahankan tanah air. Bahkan, bukan hanya di politik, bahkan dalam bidang ekonomi, beliau memiliki sukses dalam bidang ekonomi di Kerajaan Goa, yaitu menjadi kerajaan maritim yang kuat melalui benteng Somba Opur menjadi jalur perdagangan internasional. Di puncak kejayaannya, Kerajaan Goa berkembang pesat bukan hanya sebagai pusat kekuasaan, tapi juga sebagai simpul perdagangan internasional. Pedagang dari Arab, India, hingga Tiongkok datang membawa rempah, sutra, dan budaya. Goa menjadi pintu gerbang penting bagi dunia luar. Bayangkan saja, di abad 16, saat Eropa masih sibuk berlayar mencari dunia baru, Goa sudah berdiri tegak sebagai kerajaan yang kuat dengan sistem pemerintahan yang rapi dan angkatan laut yang hitam putih. Raja-raja Goa seperti Karaeng Tunipalangga dan Karaeng Matoaya dikenal bukan hanya karena kekuatan, tetapi juga kecerdasan mereka dalam berdiplomasi dan memperkuat agama Islam di wilayah timur Nusantara. Melalui Goa pula, Islam menyebar ke berbagai pelosok Sulawesi dan kepulauan sekitar. Islamisasi ini tidak dilakukan dengan paksaan, tetapi melalui pendekatan damai dan perdagangan. Inilah yang membuat Goa dicintai, bukan ditakuti. Namun, kejayaan tak selalu abadi. Pada abad ke-17, datanglah ancaman besar dari VOC. Kongsi dagang Belanda yang sangat haus akan kekuasaan dan monopoli rempah-rempah. VOC ingin menguasai perdagangan di timur, dan Goa adalah batu sandungan terbesar mereka. Tapi mereka tak menyangka akan bertemu dengan sosok yang akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pahlawan paling tangguh di Nusantara. Dialah Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari timur. Seorang pemimpin yang pantang tunduk, yang lebih memilih berjuang habis-habisan daripada menyerahkan negerinya kepada penjajah. Pertempuran demi pertempuran pecah. Meski kalah dengan jumlah dan senjata, Kerajaan Goa bertempur dengan semangat. Tapi, akhirnya, pada tahun 1669, setelah perlawanan yang panjang dan sengit, Goa harus menandatangani Perjanjian Bungaya, simbol akhir dari perlawanan terbuka mereka. Meskipun Goa menyerah, perjuangan itu tidak sia-sia. Nama Sultan Hasanuddin abadi, dikenang sebagai pejuang sejati yang tak pernah menyerah, dan semangat rakyat Goa tetap menyala menjadi warisan bagi generasi Indonesia selanjutnya. Kita dapat belajar banyak hal dari Sultan Hasanuddin. Semangatnya perjuangan, keberanian, dan kebijaksanaan masih hidup dapat dipelajari. Anak muda zaman sekarang juga harus belajar jadi pemimpin yang punya visi, bukan hanya reaktif tapi juga strategis. Kegagalan itu bukan akhir. Yang penting kita nggak kehilangan semangat dan prinsip di tengah tantangan hidup. Hari ini, kita tak mungkin lagi melihat kapal-kapal dagang berlabuh di pelabuhan Goa seperti dulu. Kini, perjuangan kita bukan lagi di masa medan perang, tapi di medan ilmu, teknologi, ekonomi, dan budaya. Kita punya tantangan baru menjaga persatuan, melawan disinformasi, membela keadilan, dan menjadi generasi yang tak lupa akan sejarahnya. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang berjaya, tapi bangsa yang mau belajar dari masa lalu dan membangun masa depan dengan nilai-nilai itu di dada. Goa telah mengukir sejarahnya. Sekarang, giliran kita menulis babak selanjutnya. Sebagai generasi penerus, pewaris semangat Nusantara. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Kerajaan Goa sudah membawa pengaruh besar kepada Indonesia masa sekarang?
Silakan buka situs dalam video berikut ini untuk menguji pengetahuan kalian tentang kajian Goa dari materi yang kami berikan. Dan silakan untuk membuka video ini untuk melanjutkan materi mengenai sumber sejarah. Salam sejarah, see you in the next one.